Klasifikasi asersi manajemen untuk audit laporan keuangan. Apa yang dimaksud dengan asersi? Asersi manajemen merupakan pernyataan manajemen yang dilakukan secara tersirat tentang transaksi atau peristiwa, saldo akun, serta penyajian dan pengungkapan yang terkait dengan laporan keuangan. Asersi manajemen berkaitan langsung dengan standar akuntansi karena merupakan bagian dari kriteria yang digunakan manajemen untuk mencatat dan mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan. SAS 31 AU 326 mengklasifikasikan berbagai asersi tersebut ke dalam 5 kategori utama. 1. Keberadaan atau keterjadian. Berbagai asersi tentang keberadaan berkaitan dengan apakah aktiva, kewajiban, serta modal yang tercantum dalam neraca memang benar-benar ada pada tanggal neraca. Sedangkan berbagai asersi tentang keterjadian berkaitan dengan apakah berbagai transaksi yang tercatat dalam suatu laporan keuangan memang benar-benar terjadi selama periode akuntansi tersebut. Sebagai contoh, manajemen menyatakan bahwa persediaan barang dagangan yang tersaji dalam neraca memang ada dan tersedia untuk dijual pada tanggal neraca tersebut. 2. Kelengkapan. Asersi manajemen ini menyatakan bahwa seluruh transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah disajikan seluruhnya. Sebagai contoh, manajemen menyatakan bahwa seluruh penjualan barang dan jasa telah dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan. 3. Penilaian atau alokasi. Asersi-asersi ini berkaitan dengan apakah nilai-nilai yang tersaji pada akun aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban dalam laporan keuangan merupakan nilai yang tepat. Sebagai contoh, manajemen menyatakan bahwa setiap aktiva tetap dicatat menurut harga perolehannya, serta harga perolehan tersebut akan dialokasikan secara sistematis pada masing-masing periode akuntansinya melalui proses depresiasi. 4. Hak dan kewajiban. Berbagai asersi manajemen ini membahas tentang apakah pada waktu tertentu aktiva merupakan hak perusahaan dan pasiva merupakan kewajiban perusahaan. Sebagai contoh, manajemen menyatakan bahwa aktiva dimiliki oleh perusahaan atau nilai-nilai yang dikapitalisasikan untuk leasing yang tersaji pada neraca mewakili biaya atas hak entitas untuk menyewa gunakan usaha aktiva tetap serta kewajiban leasing yang terkait dengan aktiva tersebut mewakili suatu kewajiban yang harus dipikul oleh entitas. 5. Penyajian dan pengungkapan. Asersi-asersi ini membahas tentang apakah berbagai komponen dalam laporan keuangan telah digabungkan atau dipisahkan, diuraikan, dan diungkapkan dengan tepat. Sebagai contoh, manajemen menyatakan bahwa kewajiban-kewajiban yang diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang dalam laporan keuangan tidak akan jatuh tempo dalam 1 tahun. 1. Tujuan audit atas transaksi. Berikut adalah 6 tujuan audit umum yang berkaitan dengan transaksi. 1. Keterjadian. 2. Kelengkapan. 3. Keakuratan. 4. Pemindah bukuan dan pengiktisaran. 5. Klasifikasi. 6. Penetapan waktu. Berikut adalah contoh asersi manajemen dan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi pembelian. 2. Tujuan audit atas saldo akun. 8 tujuan audit umum yang berkaitan dengan saldo akun. 1.
1. Eksistensi. 2. Kelengkapan. 3. Keakuratan. 4. Klasifikasi. 5. Pisah batas. 6. Rincian hubungan. 7. Nilai yang dapat direalisasikan. 8. Hak dan kewajiban. Berikut contoh asersi manajemen dan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang. 3. Tujuan audit atas penyajian dan pengungkapan. Tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan biasanya identik dengan asersi manajemen untuk penyajian dan pengungkapan yang telah dibahas sebelumnya. Konsep yang sama yang diterapkan pada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo juga berlaku untuk tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Berikut contoh asersi manajemen dan tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan atas piutang Wesel.